Iya Bu, mari Bu, silakan masuk. Permisi ya Bu. Iya Bu. Mari Bu, silakan duduk. Ya Bu. Perkenalkan Ibu, saya Bidanani yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya apa yang bisa saya bantu Ibu? Baik Bu, jadi tujuan saya ke sini, saya ingin memasang KB Bu. Ini Ya. merupakan yang pertama kali saya ingin memasang KB. Oh ya. Saya baru saja melahirkan 1 bulan yang lalu. Agar anak pertama dan anak kedua saya nanti jaraknya tidak berdekatan dan aman untuk saya yang lagi menyusui Bu. Saya mau konsul dulu kira-kira KB yang cocok untuk saya itu yang mana begitu Bu. Oh ya Ibu. Baik Ibu, sebelumnya saya data dulu ya Ibu. Nama Ibu siapa? Mici Bu. Mici. Usia Ibu berapa? 26 tahun Bu. 26 tahun. Alamat Ibu? Surakarta. Surakarta. Ini anak yang pertama ya Bu? Iya Bu. Nama suami Ibu? Angga Bu. Usianya Bu? 28 tahun. 28 tahun. Alamat Sama Bu. Surakarta. Baik Ibu, saya di sini sebelumnya akan menjelaskan tentang KB jarak jauh yang aman digunakan dan nanti bisa Ibu pilih sendiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Ibu sendiri ya Bu. Baik Bu. Baik. Nah, kontrasepsi yang bisa dipilih yaitu kontrasepsi jangka panjang, ada IUD dan implan ya Bu. Dua kontrasepsi ini memiliki metode yang membantu mengatur kehamilan dengan cara yang praktis dan efisien. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu alat kontrasepsi IUD terlebih dahulu pada Ibu ya Bu. Iya Bu. Nah, IUD atau spiral ini merupakan alat kontrasepsi yang dipasang dalam rahim tanpa hormon namun tidak akan mengganggu kesuburan Ibu. IUD ini sangat efektif untuk jangka panjang atau jika Ibu ingin menjaga jarak kehamilan sesuai yang direncanakan terlebih. IUD pun aman bagi Ibu yang menyusui seperti Ibu sekarang ini. Dengan begitu, ketika Ibu sedang menyusui dan ingin menjaga jarak kehamilan, cocok menggunakan kontrasepsi ini. Nah, namun ada juga efek samping dari pemasangan KB spiral atau IUD. Nah ya Bu, seperti nanti menstruasinya tidak teratur di awal pemasangan. Darah menstruasi terlebih banyak dibandingkan biasanya. Timbul kram perut baik saat menstruasi atau tidak. Biasanya menimbulkan flek di awal pemasangan, mual, perut tidak nyaman, serta dapat menimbulkan risiko infeksi pada kewanitaan Ibu ya Bu. Namun selain ada efek sampingnya, ada pula keuntungan ya Bu dari pemakaian kontrasepsi IUD. Nah, yang pertama, kontrasepsi IUD terbilang lebih praktis sebab dalam sekali pemasangan dapat mencegah kehamilan dalam jangka waktu yang cukup lama ya Bu. Nah, yang kedua, penggunaan IUD dapat mencegah kehamilan hingga 10 tahun. Nah, yang ketiga, selain itu IUD bisa dilepas kapan saja ketika Ibu sudah ingin merencanakan kehamilan ya Bu. Dan yang terakhir, aman untuk Ibu menyusui seperti Ibu sekarang ini. IUD juga tidak memiliki efek samping hormonal dan tidak terkait jadwal minum obat serta kunjungan dokter atau bidan ya Bu. Nah, yang kedua di sini ada implan ya Bu. Alat ini digunakan dengan dipasang di bawah kulit lengan atas. Implan ini hanya mengandung hormon progesteron yang tidak mempengaruhi kualitas dan produksi ASI serta mengurangi pendarahan berat saat menstruasi. Nah, di sini ada keuntungan implan ya Bu. Yang pertama, perlindungan jangka panjang hingga 3 tahun. Implan dapat dilepas kapan saja Ibu inginkan, termasuk saat muncul efek samping yang tidak diinginkan. Yang kedua, dapat kembali ke masa subur dengan cepat setelah implan dilepas. Selain itu, implan ini pun mudah dipasang. Ibu juga tidak perlu harus check up ke dokter atau bidan ya Bu. Nah, efek samping yang mungkin terjadi dari pemakaian implan pada Ibu yaitu haid menjadi tidak teratur atau tidak haid sama sekali. Darah haid menjadi lebih banyak atau lebih sedikit ya Bu, keluar flek atau bercak darah saat sedang tidak haid. Berat badan bertambah, sakit kepala, muncul jerawat, dan payudara terasa nyeri. Nah, Ibu di sini ada IUD dan implan. Dua kontrasepsi ini memiliki metode yang membantu
ibu mengatur kehamilan dengan cara yang praktis dan efisien. Nah, jadi ibu, KB jarak panjang yang bisa ibu gunakan kira-kira apakah dari sini ibu sudah bisa memilih atau kurang paham dengan penjelasan saya? Sampai saat ini saya sudah paham, Bu. Baik, ibu. Memasang KB memang sangat disarankan setelah melahirkan ya Bu, karena untuk mendukung gerakan penurunan angka kelahiran di Indonesia yang relatif tinggi, dan juga KB bermanfaat untuk kesehatan ibu dan anak karena bisa memaksimalkan perawatan ibu dan tumbuh kembang anaknya ya Bu. Iya Bu, tapi ini apakah aman jika saya pasang sekarang atau harus menunggu masa nifas saya selesai atau bagaimana ya Bu? Begini ya Ibu, sebenarnya tidak masalah, tapi ya resikonya kalau mau KB suntik setiap 3-6 bulan sekali harus suntik, sedangkan jika masangnya spiral atau IUD itu akan merasakan nyari yang lebih dan bisa juga lepas terbawa darah nifas tanpa sadar ya Bu. Kalau yang implan ya aman-aman saja dipasang kapan dulu. Semua tergantung ibu Michi ya, merasa cocok yang mana. Jadi ibu mau pilih yang mana? Setelah saya pikir ya Bu, saya lebih tertariknya ke yang IUD atau spiral, begitu Bu Bidan. Baik, jika begitu, jadi nanti alatnya akan dimasukkan ke dalam vagina ibu. Jadi nanti kita masuk ke dalam ruangan bersalin ya Bu untuk memasukkan alatnya. Setelah itu selesai. Apakah ibu bersedia? Iya Bu. Baik, jika begitu sudah ibu putuskan, ibu bisa isi data ini dan tanda tangan sebagai tanda persetujuan ya Bu. Boleh dibaca dulu ya Bu, silakan. Di sini ya Bu tanda tangan. Terima kasih ya Bu. Baik Ibu, mari ikut saya ke dalam ruangan bersalin untuk saya lakukan pemasangan alat kontrasepsi ya Bu. Ya Bu. Nah, ini sudah selesai ya Bu. Ya, gimana Ibu? Apa Ibu ada merasakan sakit atau mules pada perutnya? Enggak sih Bu. Enggak ya Bu. Oh Iya. ya udah, kalau begitu nanti 1 minggu lagi kontrol ya Bu. Dan jika nanti berapa hari ke depan Ibu ada keluhan atau merasa sakit, silakan Ibu datang kembali ke klinik saya ya Bu. Nah, ini untuk kartu KB untuk pertama kalinya ya Bu. Jangan lupa kartu ini dibawa jika Ibu cek atau kontrol kembali ke sini ya Ibu. Iya Bu. Ibu silakan. Baik Ibu, untuk sampai di sini ada yang masih ingin ditanyakan tentang KB? Tidak ada lagi Bu, saya sudah jelas. Sudah ya Bu. Kalau begitu terima kasih ya Ibu. Iya Bu. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu. Iya. Mari Bu, saya antar. Permisi ya Bu. Iya Bu.